melanjutkan acara selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi melanjutkan sesi terakhir pada acara Asosiasi Beasiswa Unggulan. Kayak kita sebelumnya belum jargon deh di awal. Tahu nggak jargon beasiswa unggulan apa? Oke, jadi beasiswa unggulan punya jargon tersendiri. Ketika kita bilang beasiswa unggulan, jawabannya insan cerdas dan kompetitif. Oke, bisa ya? Diikutin ya. Ayo, ya kita mulai ya. Beasiswa unggulan, insan cerdas dan kompetitif. Oke, sudah semangat seperti ini, sudah siap mengikuti sesi terakhir. Oke, langsung saja. Sesi terakhir ini sesi esai yang salah satu penting ya untuk menunjang keberhasilan dalam pendaftaran beasiswa unggulan ini. Oke, tanpa berlama-lama, sesi keempat akan diisi oleh mahasiswi program studi ilmu gizi Alindia Sismaria UAD 2025. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semangat nggak teman-teman semuanya? Semangat ya. Soalnya ini esai sebenarnya bukan nggak bakal, pasti selalu dipakai. Maupun kalian lomba buat daftar beasiswa ataupun lomba ataupun apa, ini erat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Gak sehari-hari ya, tapi hampir setiap apa yang kita lakukan pasti butuh esai. Jadi, apa sih itu esai? Esai itu adalah, kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia baku, esai. Tapi kalau misalnya kita dari Inggris, esai. Nah, ini tuh ada karangan atau tulisan yang membahas sesuatu topik dari sudut pandang penulis secara sistematik dan argumentatif. Jadi, esai ini adalah karya tulis ilmiah kita, tapi dari opini kita masing-masing. Nah, tujuannya apa? Untuk menjelaskan, meyakinkan, dan juga menganalisis atau menyampaikan pendapat tentang suatu masalah. Ciri-ciri esai itu apa sih, Uti? Nah, ciri-cirinya yang pertama, memiliki tema atau topik tertentu. Kedua, yang berisi pendapat, analisis atau argumen penulis. Kemudian disusun secara logis dan terstruktur. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian didukung oleh fakta, data, atau referensi, terutama pada esai akademik. Nah, jadi esai itu banyak sekali jenisnya. Yang ini anak sebutan itu yang utama aja ya. Kalau misalnya kita ambil berapa sih Uti jenis esai itu? Sebenarnya jenis esai itu ada 6 atau mungkin lebih, tergantung tujuannya apa. Tapi yang di sini yang utama yang akan dijelaskan hanya ada 4 ya, 4 jenis esai. Yang pertama ada esai argumentatif. Itu apa sih Uti? Itu untuk meyakinkan pembaca untuk menerima sudut pandang tertentu menggunakan bukti dan juga logika. Emang buat apa sih Uti? Dipakainya pas apa sih Uti esai argumentatif ini? Dipakai untuk debat akademis, penulisan artikel opini, dan juga menguji kemampuan berpikir kritis. Kayak kalau misalnya kita mau debat, ada yang pernah debat? Nah, kalau misalnya ada, pasti kalian tuliskan berdasarkan logika, berdasarkan referensi juga. Nah, itu kita makanya esai argumentatif. Nah, kemudian ada esai deskriptif. Apa sih itu esai deskriptif? Itu tuh untuk menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara mendetail melalui kata-kata. Misalnya, penulisan perjalanan panjang kita, jalan-jalan, kayak travel rating, kemudian biografi kita, atau ulasan misalnya di Google Review nih, kita mau nulis. Nah, itu biasanya pakai esai deskriptif. Nah, di situ ada namanya esai naratif. Itu untuk menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman secara runut. Misalnya kisah inspiratif atau pengalaman volunteer. Nah, itu masuknya esai naratif. Nah, kemudian ada esai ekspositori. Itu yang bertujuan untuk memberikan informasi atau menjelaskan suatu topik secara objektif berdasarkan fakta ya. Contohnya apa? Contohnya seperti artikel pendidikan, terus jurnal, itu maksudnya esai ekspositori. Tapi kalau misalnya jurnal itu adalah esai yang sudah dikembangkan, itu masuknya jurnal. Nah, kemudian jadi jenis esai ini sangat beragam dan cakupannya itu sangat luas. Nah, jenis-jenis yang tadi Ana sudah sebutkan hanyalah beberapa contoh yang
paling umum, tetapi masih banyak sekali jenis esai lainnya yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam konteks penulisannya. Nah, kemudian ada perbedaan secara gampangnya aja ya. Ada esai ilmiah sama esai beasiswa. Apa sih Uti bedanya esai ilmiah sama esai beasiswa? Nah, kalau misalnya esai ilmiah itu fokusnya pada isu atau permasalahan. Terus menggunakan data dan referensi yang harus valid, minimal Sintat 4 ke atas atau Scopus keluar ke 4 ke atas. Nah, ini tuh bersifat objektif dan juga sistematis. Kalau misalnya jadi kayak intinya kalau misalnya esai ilmiah itu menjawab apa masalahnya, kemudian juga menilai kemampuan akademik dan juga analisis dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya esai ilmiah itu lebih berfokus pada pembahasan atau suatu masalah secara objektif dengan dukungan data dan juga referensi yang ada. Nah, kalau misalnya esai beasiswa itu apa? Esai beasiswa itu fokusnya pada siapa? Pada diri sendiri. Nah, esai beasiswa ini juga bisa digunakan untuk mendaftar ke volunteer atau ke kayak magang berdampak. Pokoknya yang tentang diri kita, tentang kontribusi pasti pakainya esai beasiswa. Nah, kemudian juga menonjolkan pengalaman pribadi, bersifat personal dan juga reflektif, dan menjawab mengapa saya layak dipilih untuk dapat ini, seperti itu. Nah, habis itu di esai ini juga kita tuh bisa menilai karakter, potensi dan juga dampak kita. Jadi esai beasiswa atau volunteer ini lebih menonjolkan pengalaman, nilai serta kontribusi diri sehingga bersifat lebih personal dan juga reflektif. Nah, komponen esai itu ada apa aja? Nah, komponen esai itu ada 6. Latar belakang. Ini kalau buat esai beasiswa ya, ada latar belakang, pengalaman dan tantangan, prestasi dan kontribusi, terus nilai apa yang dipelajari setelah dapat tantangan tersebut, kemudian tujuan kedepannya apa, dan harapan kedepannya apa. Nah, kemudian ada metode penyusunan. Nah, sebetulnya metode penyusunan ini banyak sekali. Kalau kalian cari di TikTok, di Instagram, di Google, ada lebih daripada yang Ana sebutkan ya. Metode-metode pembuatan esai itu banyak sekali. Nah, tapi ini Ana cuma ambil 4. Ini menurut Ana mungkin kalian akan lebih gampang memahaminya ya. Yang pertama itu ada SWOT analisis. SWOT analisis itu apa sih? Jadi SWOT analisis itu tuh sebenarnya kependekan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, metode ini tuh membantu penulis untuk mengenali kelebihan, kekurangan, peluang, serta tantangan yang dimiliki. Jadi dengan menggunakan esai ini, dengan metode ini, kita tuh bisa tahu isi ini kita jadi lebih reflektif dan menunjukkan kemampuan kita untuk mengenali diri kita sendiri. Itu kalau SWOT. Nah, kalau SMART goals itu ada singkatan dari specific, measurable, and achievable, relevant, dan teamwork. Nah, metode ini digunakan untuk menjelaskan tujuan yang ingin kita capai secara jelas dan realistis. Dengan SMART ini juga kita juga menjadi lebih terang dan juga meyakinkan. Jadi kalau misalnya SWOT itu lebih ke arah persona, kalau misalnya SMART itu lebih kayak ke penelitian. Nah, habis itu ada START method juga. START method itu apa? Jadi START method itu singkatan dari situation, text, action, and result. Terus metode ini sering digunakan dalam esai beasiswa juga ataupun volunteer untuk menjelaskan pengalaman kita secara runtut, secara terstruktur juga. Jadi hampir sama dengan yang tadi, cuman hanya berbeda aja isinya mau seperti apa. Nah, kemudian ada hamburger method. Hamburger method itu kayak apa? Jadi hamburger method ini, metode ini merupakan cara paling sederhana, paling gampang yang bisa kalian ikutin. Nah, ini itu biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, lampiran, gitu-gitu, tanpa referensi. Kalau misalnya esai beasiswa sama esai volunteer itu tanpa pakai referensi ya. Tapi kalau misalnya kalian bikin esai ilmiah kemudian kalian lombakan, itu baru harus menggunakan referensi. Gak bisa kalau kalian nggak pakai referensi karena memang nggak jelas. Meskipun esai itu hanya opini kita, gitu ya. Terus ada tips untuk menulis esai. Itu yang pertama menggunakan pengalaman nyata kita. Ini untuk esai beasiswa ya. Menggunakan pengalaman nyata, kemudian sertakan tujuan masa depan kalian itu apa. Terus kalian harus berfokus pada dampak yang akan kalian berikan, bukan hanya sekadar prestasi. Kemudian sesuaikan dengan tema yang ada. Terus tunjukkan keunikan diri kalian itu apa yang udah kalian lakukan. Apa sih kelebihan kalian itu apa.
Kemudian gunakan bahasa yang jelas dan juga runtut, dan lakukan proofreading sebelum dikumpulkan. Proofreading itu apa? Proofreading itu membaca ulang berkali-kali sebelum kalian mengumpulkan. Nah, kemudian menghindari plagiarisme sama minta tolong sama temennya buat dibacakan. Tolong dong bacain kira-kira kalian udah oke belum? Soalnya anak dulu pengalaman bikin esai, anak ngajuin dulu ke Uti Saul. Tapi kalian juga harus bawa dulu. Oh, anak udah punya Uti, tolong dong Uti koreksi kurangnya di mana. Jadi kalau kalian lagi tuh nggak kosong-kosong banget gitu. Bahasanya kayak apa ya? Kayak anak udah punya sesuatu nih, udah punya something nih. Uti bener nggak anak lakuin ini? Jangan kalian yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba, Uti tolong anak-anak nggak bisa bikin esai itu gimana? Kita nggak bisa. Kita juga nggak bisa bantu kalian kalau misalnya dari kalian sendiri nggak mau cari tahu. Cari tahunya nggak dari kita juga, tapi bisa dari Google, dari platform, atau dari Instagram, TikTok, sekarang banyak. Kalian bisa cari dimanapun, bisa cari di Instagram juga bisa. Daripada kalian scroll-scroll kayak gitu kan, sekarang banyak banget yang bikin konten edukasi. Nah, gimana cara kita menggunakan media sosial ataupun platform-platform secara dengan bijak? Jangan hanya kayak, oh ya udah Uti kalau misalnya cara lomba di mana? Nah, itu kalian berarti belum bisa menggunakan media sosial dengan baik. Karena memang sebenarnya informasi lomba itu banyak sekali. Kalau kalian nggak tahu, berarti dari kalian kurang mencari. Nah, kemudian ada kesalahan yang sering dilakukan saat menulis esai. Yang pertama, hanya berisi daftar prestasi. Jadi kayak misalnya gini, saya alhamdulillah saya sudah memenangkan lomba juara 1 internasional hal summer course IPB. Terus Ana alhamdulillah sudah pernah mengikuti ini. Alhamdulillah saya menjadi masuk nominasi 10 besar 15 itu nggak bisa. Terus buat apa kalian bikin esai kalau misalnya hanya menyebutkan CV atau menyebutkan prestasi? Buat apa? Apa bedanya itu dengan CV? Beda kan? Gak mungkin kan kalian cuma nulis kayak prestasi aku ini. Insya Allah aku siap buat daftar beasiswa. Gak mungkin. Dan itu bakal langsung ditolak. Nah, kemudian tidak menjawab tema. Misalnya temanya teknologi. Kalau nggak tahu tahun anak kemarin itu teknologi kan temanya. Tahunku kemarin itu teknologi. Terus anak kemarin kan bingung ya, apalagi anak gizi kesehatan agak jauh banget sama teknologi, agak susah menghubungkan juga. Aku cari, oh iya tahu kalau misalnya, jadi kita cari space kecil atau game kecil yang ada di hidup kita, di real kita. Misalnya anak susah banget nyambungin kesehatan sama teknologi, jauh sekali. Tapi anak baru menyadar kalau misalnya selama ini kita nggak bisa jauh dari teknologi. Apalagi kalau misalnya kita cari referensi, cari jurnal, pasti dari internet. Internet itu kan juga termasuk teknologi. Jadi gimana pinter-pinternya kita untuk mencari game itu, nyari space itu, biar bisa masuk di prodi kita masing-masing. Nah, kemudian kita terlalu banyak memberikan kata-kata motivasi tanpa bukti yang nyata. Misalnya kata Trimurti, seribu apa? Ya, dimulai dari ayat pertama. Misalnya kalian nyantumin itu, tapi kalian nggak ada bilang, Ana udah ikut ini, nggak ada. Nah itu berarti nggak bisa, karena nggak ada buktinya. Kalian cuma kebanyakan kata-kata aja. Nah, atau kalian bisa masukin nyantumin kayak gini, berangkat dari motivasi dari Trimurti, 1000 km pertama dimulai dari ayunan langkah kaki pertama, misalnya. Disitulah saya baru menyadari bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak bisa saya prediksi. Mereka jelaskan, saya mulai ini dengan mengikuti seminar, saya juga mulai mengikuti conference. Jadi kayak harus ada pembuka. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba kalian tuh, maaf ya, kalau nggak tiba-tiba tuh kalian tuh kayak alhamdulillah anak menang ini gini, nggak bisa. Karena memang harus ada pembukanya. Nama juga harus ada pembuka, isi dan juga penutup. Nah, kemudian kalian terlalu umum sehingga sulit membedakan diri dengan peserta lain. Nah, jadi kalau misalnya terlalu umum, kayak misalnya kebanyakan orang kalau misalnya daftar esai beasiswa itu suka kebalik sama esai ilmiah. Ini dari teman-teman yang baca esai-esainya, itu mereka benar-benar ya cari referensi. Mereka itu
bener-bener kayak cari referensi, cari ini misalnya nih teknologi, misalnya teman anak ini pendidikan, terus dia ambil teknologi. Kenapa pendidikan itu nggak maju padahal udah ada teknologi, terus dia cari solusinya. Nah, padahal yang harusnya dicari itu apa? Apa sih yang bikin kalian itu, opini kalian itu terhadap teknologi dalam dunia sekarang tuh apa? Nah, itu terlalu banyak yang sulit memberikan diri kita sama teman-teman yang lain, sama peserta yang lain. Kemudian banyak typo sama kurangnya revisi. Kenapa Ana bilang kayak gitu? Karena kebanyakan kalau kita nulis ya, kan suka typo. Kebanyakan orang itu nggak baca ulang dari awal, makanya dari tadi Ana bilang harus di proofreading lagi, baik dari kita maupun dari orang lain. Nah kemudian misalnya kita ngelakuin plagiarisme atau mencontek esai orang lain. Makanya kenapa kalau misalnya ada beberapa orang kayak Ana mau dong pinjam esai anti, nggak. Ini pengalaman ya, banyak yang minta esai ke Ana tapi nggak pernah kasih. Tapi Ana kasih outline aja. Outline itu apa? Outline itu garis besar. Jadi mungkin kalian bisa membuat garis besarnya dulu. Soalnya apa? Karena kalau misalnya Ana ngasih esai Ana itu berarti sama aja Ana memperbolehkan plagiarisme. Karena Ana tahu mungkin sekarang dia bisa pakai bantuan AI atau apa untuk mengubah narasi Ana, kita nggak pernah tahu. Nah, maka dari itu kita harus bijak menggunakan AI dan lain-lain. Sebenarnya nggak apa-apa pakai AI, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu, oh batasnya ini, oh batasnya itu, nggak apa-apa. Kalian cari outline di AI pun nggak apa-apa. Outline itu apa sih Uti? Outline itu garis besar atau gak highlight yang perlu kalian cantumkan di esai itu. Gitu. Udah? Ada yang mau ditanyain nggak dulu? Siapa yang berani satu orang esainya bakal kita bedah? Untuk, iya nggak apa-apa, buat masukan. Kan kita belajar. Siapa yang mau? Oke. Siapa? Ayo angkat tangannya. Iya, belakang. Ayo. Boleh dikirim ya esainya ya. Kita bedah bareng-bareng ya. Kita bedah bareng-bareng. Ini sambil yang lain juga buka laptopnya. Apa aja sih yang harus urutan awal sampai akhirnya tuh apa gitu, sambil dikoreksi. Nah, untuk metode tadi yang Ana sebutin, kalau Ana pribadi kemarin Ana waktu nulis esai Ana pakai metodenya SWOT. Tapi ini sebenarnya metode itu nggak berpengaruh sama apa yang akan kalian tulis di esai. Sebenarnya kalau metode itu kayak lebih kayak bikin kerangka kalian tuh nanti bakal kayak gimana. Ngerti gak? Jadi kayak misalnya gimana ya bilangnya? Kayak misalnya SWOT itu kan tadi kan yang udah Ana jelaskan SWOT itu kan ada strength, weakness, opportunity sama threat. Nah, kalau misalnya strength itu tuh apa sih yang bikin kisah kalian tuh kuat tuh di bagian apanya? Nah, weakness kalian tuh apa? Terus opportunity kalian tuh apa? Terus threat-nya kalian tuh apa? Jadi di situ akan lebih menunjukkan esai kalian. Jadi kayak nanti Ana tulis poin-poin Ana apa, nanti baru Ana kembangkan. Kalau Ana kayak gitu ya kalau bikin esai. Tapi balik lagi kalian mau nulis esai seperti apa pun nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu sebelum kita bedah esai? Boleh yang bertanya angkat tangan? Mungkin apa sih Uti bedanya LKTI sama esai? Banyak kan beda kan? Coba ada yang udah tahu kan LKTI apa? LKTI? Iya, karya tulis ilmiah. Apa sih Uti bedanya? Orang sama-sama ini, sama-sama sama-sama tulisan. Bedanya apa? Bedanya kalau esai itu kita nggak pakai bab 1, bab 2, bab 3, nggak ada. Kita langsung tulisan, kita langsung opini kita. Cuman kalau misalnya kalian lomba esai, kalian harus sertakan referensi kalian. Kalau misalnya LKTI apa? LKTI itu ada bab 1, bab 2, bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka. Nah kalian harus tahu itu, dan itu harus nutut. Nah terus habis itu nanti ada, biasanya kalau misalnya LKTI itu dia pakai cover. Kalau esai nggak pakai. Kalau esai langsung aja tulis di situ apa. Tapi sesuai referensi kalau misalnya lomba. Kalau misalnya LKTI nggak bisa. Tuh, itu bedanya. Itu beda paling menonjol ya kalau kalian masih pada bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Uti Afan izin bertanya.
Di sini untuk esai yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya izin bertanya, latar belakang ini adalah menjelaskan tentang judul yang bersangkutan dengan program studi atau menjelaskan tentang latar belakang diri kita, bagaimana kita ingin mendapatkan agar kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Terima kasih. Ya, tadi bahasa latar belakang ya. Kan anak tadi bilang, esai itu ada dua, ada akademik sama ada untuk beasiswa atau volunteer. Secara umum ini beda banget ya. Kalau misalnya kalian untuk lomba, untuk ilmiah atau untuk pokoknya yang lomba-lomba di luar bukan untuk mendaftar, itu biasanya esainya latar belakang itu adalah latar belakang dari judul atau apa yang akan kita angkat atau pembahasan yang akan kita bahas. Itu maksudnya latar belakang. Tapi kalau misalnya untuk esai beasiswa ataupun esai untuk mendaftar volunteer, itu latar belakang dari diri kita sendiri, di mana kita itu sebenarnya kita tuh siapa sih, dari mana sih. Nah, kalau dulu latar belakangnya anak ambil anak pesantren, anak tumbuh dan besar di pesantren. Nah, itu bisa jadi salah satu insight kalian. Soalnya kan nggak semua orang di pesantren ya. Nah, kalau dulu gara-gara ada di pesantren, anak sambung ke teknologi karena di pesantren anak nggak tahu akses informasinya terbatas, dan anak baru tahu waktu kuliah soal cerita di situ dan alhamdulillah one shot beasiswa mulai. Siapa tahu nanti kalian juga. Amin. Soalnya esai ini nggak cuma buat beasiswa tapi bisa kemana-mana. Kayak misalnya nanti esai habis itu bisa ke LKTI, bisa ke bisnis proposal, bisa ke BMC, bisnis model kanvas, bisa kemana-mana kalau kalian bisa mengembangkan dengan baik. Tapi jadi bahasanya tuh esai ini jadi fondasi kalian untuk bisa ikut lomba kemana-mana, untuk bisa ikut apa-apa, bikin jurnal, itu dari esai dulu. Kalau kalian dari awal esainya jelek, esai yang nggak bisa bikin esai, itu masalah. Bikin makalah juga bisa jadi esai. Jadi esai itu adalah dasar dari makalah itu, dari LKTI itu, dari jurnal itu. Jadi gimana kalian bisa mengembangkan ke LKTI, ke yang lain-lain. Ya, ada. Ini ada dari teman kita dengan judul dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, dari judulnya, ini pribadi Ana sendiri ya. Kalau menurut Ana, ini judulnya terlalu umum sekali. Kenapa? Sebenarnya nggak masalah pakai judul ini, tapi ini terlalu umum. Kenapa? Karena Ana bilang kita harus ada keunikan sendiri. Kalau Ana dulu judulnya itu, kalau aku kemarin tuh judulnya berakar di pesantren tumbuh lewat teknologi. Nah, sebenarnya nggak masalah pakai ini, cuman kalian tuh harus menunjukin sisi unik kalian tuh apa sih? Apa sih kalian tuh kenapa sih? Kalian tuh apa sih? Nah, itu kalian harus tunjukkan, dan itu harus ditunjukkan di judul. Kenapa? Itu yang menarik. Nah, seperti formatnya seperti ini nggak masalah, nggak ada masalah. Karena memang esai seperti ini, nggak ada masalah sama formatnya. Esai itu lebih memang seperti ini, memang apa ya? Yang penting satu paragraf ada berapa titik, ada berapa kalimat? 5. Berapa? 5, 4, atau 3? Berapa? Yang benar yang mana? 5 ya. Sebenarnya satu paragraf itu boleh 3 itu paling minimal. Tapi bagusnya kalau buat esai itu 5 kalimat ya, 5 titik. Soalnya apa? Kenapa sih Uti kalau misalnya di esai ini minimalnya 3? Ya kalau misalnya kependekan ya nggak aneh apa. Nih kita bisa lihat, kalau misalnya ini kan masih bisa dilihat kan, oh kayak gini ya. Nah coba kalau misalnya semuanya dari awal sampai akhir itu sama titiknya, sama kalimatnya ada berapa, jadi rapi esainya. Nah jadi harus konsisten, minimal 3, maksimal 5 ya. Nah habis itu kita baca dari awal. Ini nggak apa-apa, ini pembuka yang nggak apa-apa, kayak gitu pembuka nggak apa-apa, tapi kalian harus nunjukin keunikan kalian apa sih, bukan hanya sekadar kayak oh masih jurusan saya teknologi, saya percaya ini, jadi harus ada pembukanya sebelum perkenalkan. Nah kemudian kita bisa lihat nih misalnya
Teknologi serta pendidikan adalah hal yang kita bedah per paragraf ya. Teknologi serta pendidikan adalah dua hal yang sangat erat hubungannya. Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam semua aspek kehidupan. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara manusia belajar, berinteraksi, serta bekerja dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya internet. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan serta kehadirannya media sosial maupun perangkat digital lainnya telah menciptakan dunia di mana manusia dapat melakukan berbagai hal tanpa batas ruang dan waktu. Di atas perkembangan tersebut, teknologi menawarkan kemudahan dan mendukung aktivitas manusia. Namun bukan hanya dampak positif yang memungkinkan untuk dituai, termasuk juga dampak negatif yang signifikan. Di antaranya ada pembentukan karakter individu, khususnya generasi muda yang tumbuh dan berkembang di tengah era digital. Nah, dari sini kita bisa lihat, dari paragraf kedua ini kita bisa tahu kayak, oh, terlalu umum. Karena apa? Karena balik lagi kalau misalnya esai beasiswa, ini esai beasiswa atau volunteer, bukan esai pendidikan. Dimana kalau misalnya esai pendidikan, dia nggak masalah seperti itu. Tapi kalau esai beasiswa, kalian harus cenderungkan ke diri kalian. Jadi kalau misalnya teknologi serta pendidikan ada dua hal yang sangat erat hubungannya. Terus perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam semua aspek kehidupan saya. Nah, beda kan? Konteksnya udah beda kan kalau misalnya anak tambahin saya? Udah beda. Nah, di situ bisa diselipkan kata-kata saya. Lebih kayak pentingnya, dampaknya apa sih di kamu tuh apa? Nah, yang ditonjolkan adalah itu. Nah, kemudian nih, kita nggak bisa kan, ini kan di sini ya dituliskan. Di antaranya adalah pembentukan karakter. Ini masih di paragraf 2 ya. Di antaranya adalah pembentukan karakter individu, khususnya generasi muda yang tumbuh dan berkembang di tengah era digital. Ini kan kita esainya beasiswa atau esai esai volunteer. Jadi kita nggak bisa asal ngejudge karena kita nggak ada referensinya. Jadi kita nggak bisa kayak khususnya dampak negatif itu signifikan. Di antara pembentukan karakter individu, khususnya generasi muda yang tumbuh dan berkembang di tengah era digital. Bukan khususnya generasi muda. Jadi lebih kayak dia itu umum, tapi nggak umum. Gimana ya bilangnya? Kayak kan ini nggak pakai referensi ya. Jadi ini pure pemikiran kita gitu loh. Jadi kalian nggak bisa kalau misalnya asal cap. Kayak misalnya sampai kasih data. Gimana ya? Kayak misalnya mana ya? Ya pokoknya intinya misalnya di antara pembentukan karakter individu khususnya generasi muda. Coba kalau misalnya diganti. Namun bukan hanya dampak positif yang mungkinlah untuk dituai, termasuk juga dampak negatif yang signifikan. Titik, udah. Gak usah pakai selanjutnya. Karena apa? Karena di bawah ini itu udah itu maksudnya udah kayak mencap suatu generasi. Sudah kayak oh ini. Nah, ini kan esainya kita kan beda kan. Jadi kita nggak bisa. Nah, kemudian kita next ke paragraf selanjutnya. Karakter adalah kumpulan sikap maupun perilaku yang mampu mencerminkan nilai seseorang. Di era digital sekarang ini, pembentukan karakter tidak hanya lagi dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial secara langsung, tetapi juga oleh berbagai informasi dan interaksi yang terjadi di dunia maya. Dalam hal pembangunan karakter generasi muda, teknologi memiliki peran krusial yang tidak terpisahkan. Dari pengalaman yang saya miliki, generasi muda memiliki potensi besar untuk membangun diri menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, adaptif, serta bersyukur melalui teknologi. Namun hal itu tidak membebaskan kita dari kemungkinan buruk dari dampak negatif seperti karakter impulsif, tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Gini, kalau nulis esai beasiswa itu gak usah pakai dijabarkan karakter adalah, gak usah. Karena apa? Karena ini opini kita. Jadi bahasanya lebih personal, malah gak apa-apa, malah dianjurkan. Kalau karakter adalah kumpulan sikap maupun perilaku yang mampu itu jatuhnya kayak esai akademik. Bedakan esai mana yang esai akademik, mana esai personal atau esai beasiswa. Nah kemudian, ini bagus kalimatnya dari pengalaman yang saya miliki. Generasi muda memiliki potensi besar untuk membangun diri menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, adaptif, serta berluhur melalui teknologi. Namun hal itu tidak membebaskan kita. Jangan pakai kata kita.
kita itu saya. Jadi gak ada kata kita, tapi ceritakan tentang diri Anti dalam menghadapi teknologi itu gimana. Jadi Anti bukan yang memberikan solusi ke teman-teman Anti, tapi Anti memberikan solusi terhadap masalah yang Anti miliki di diri Anti sendiri. Jadi gak ke orang lain, tapi ke diri Anti sendiri. Nah itu sih kalau dari paragraf 3. Kemudian dari paragraf 4, teknologi dapat berdampak positif. Nah ini kan Anda tadi udah bilang ya, minimal berapa, kalau bisa ya satu esai itu harus sama titiknya. Jadi nggak ada yang kependekan, nggak ada yang kepanjangan, nggak ada yang panjang banget. Kayak gini kan kita kan langsung kayak, loh kok jadinya formatnya kayak gini gitu kan, kaget. Itu bikin orang kayak reviewer malas buat baca. Nggak cuma esai ini ya, nggak cuma beasiswa ya. Bahkan kalau kita ikut PKM, PPK Ormawa, kayak bikin apapun itu, LKTI apa, formatnya harus benar. Kalau dari awal formatnya jelek, nggak ada yang baca, langsung di crash. Gitu ya. Nah, habis itu teknologi dapat berdampak positif mana? Oh iya, terus habis itu esai ini nanti biasanya ada berapa kata. Jadi nggak bisa asal kalian nulis. Kalau nggak salah kemarin itu 1.500, maksimal 1.500 maksimal ya. Kalau misalnya lebih dari itu nanti nggak. 1.500 itu kalau semisalnya nggak bisa, itu misalnya itu kalau nggak salah 1.500, tapi kalau misalnya salah kalian bisa cek lagi ya di buku panduan. Kan udah pada download kan buku panduan. Kemarin dibaca nggak? Nah, itu udah ada berapa kata. Jadi kalian harus perhatikan, oh katanya nggak boleh lebih dari sekian. Biasanya itu 2 halaman lebih dikit, kalau nggak 3 halaman. Ya, itu. Nah kalau tadi esai yang tadi, kalau kata Ana itu masih lebih ke akademik, bukan ke personal. Kalau misalnya itu agak susah, terus formatnya juga masih banyak yang salah, nanti bisa diganti-ganti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa dari Lana sendiri, nyaraninnya kalau bisa kita nulis esai itu dari sudut pandang saya. Jadi bukan bagaimana kita, ya udah dari sudut pandang saya, jadi nggak apa-apa. Bagus di awal itu perkenalan dulu. Jadi kita rangkai kata-kata secantik mungkin, kita ceritakan bagaimana kita agar para pengoreksi nantinya tahu, oh ternyata orang itu seperti ini. Dia sadar akan perkembangan teknologi sehingga dia ingin memperbaharui misalnya sistem pendidikan atau apa. Nah itu pokoknya kalau bisa sudut pandang saya. Jadi ketika itu si pengoreksi tahu, oh ternyata dia sadar bahwasanya teknologi itu maju, maka dia ingin merubah dengan ini, gitu ya. Jadi bukan mengomentari keadaan, gitu. Jadi jangan, iya teknologi sudah yang salahnya tuh ini, tapi kita tahu mungkin salahnya tuh di sini, kurangnya apa, tapi dari diri kita menyampaikan argumen. Juga kita memberikan kontribusi. Jangan lupa kontribusi di akhir. Jadi ketika itu si pengoreksi tahu, oh ternyata dia dengan latar belakang seperti ini punya pandangan dampak teknologi seperti ini, maka dia ingin merubah dan ingin berkontribusi kayak gitu ya. Jadi si pengoreksi tahu ini, oh ternyata dia seperti ini. Jadi kita gimana cara menarik pengoreksi ini supaya itu tahu gitu loh, apa sih yang mau kita tunjukin gitu. Terus kalau Ana sendiri ya, kalau esai Ana nggak ada perkenalan. Kalau di Ana sama sekali nggak ada perkenalan. Jadi emang ini tahu beda-beda tergantung reviewer. Tapi yang paling penting adalah dari sudut pandang kita. Jadi dari sudut pandang penulis ya, bukan kita overall itu bukan, tapi dari sudut pandang yang menulis. Apa sih menurut kalian tuh gimana sih? Background kalian apa sih, latar belakang kalian apa sih sehingga kalian tuh mau datang beasiswa tuh apa sih? Atau datang volunteer apa sih? Gitu. Nah kiranya ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ada yang masih bingung? Bapak ngomong sekarang. Kalau misalkan kita buat esai tapi kita tidak langsung memperkenalkan nama, tapi misalkan kayak kita membahas dulu apa sih masalah besarnya yang sekarang terdampak gitu. Baru kita kayak
dari sini bahwa saya melihat ini itu boleh nggak? Atau harus ada urutannya atau memang terserah gitu? Boleh, anak yang gitu. Kalau anak waktu perkenalannya, jadi beda-beda. Itu tergantung nanti mengoreksi gimana. Yang penting punya Uniknya masing-masing. punya Nggak harus, jadi kalau di S1 nggak harus perkenalan, tapi kita tunjukin, anak tuh kayak gini-gini loh, menurut anak tuh kayak gini-gini. Kalau anak dulu itu, anak nyampeinnya permasalahannya adalah karena anak di pesantren. Karena anak pesantren, anak nggak tahu informasi apapun itu. Habis itu anak masuk kuliah, anak kaget sama informasi yang banyak banget anak baru terima. Jadi di situ anak kesulitan untuk mengatur masuknya informasi, karena anak kan kebanyakan informasi kan. Nah, di situ anak lama-lama mulai menyadari, mulai kenal sama gizi, mulai cari tahu tentang malnutrisi, ini dan anak tertarik. Nah, di situ anak sangkutin lagi. Karena anak mulai tertarik, anak mulai cari tuh jurnal bereputasi di Google Scholar, di Scopus, di mana-mana. Nah, di situ alhamdulillah dengan setelah anak mencari berkat teknologi, dan alhamdulillah saya sudah mencari itu, saya memenangkan juara nah, dan alhamdulillah saya juga sudah berkontribusi, sudah mulai untuk membuat dijabarkan. Habis itu tapi saya tidak memungkiri, ya kan, karena sudah perhatian, tapi saya tidak memungkiri bahwa teknologi ini juga berdampak buruk pada saya. Terus saya jelaskan, tak jabarin tuh apa-apanya, juga jabarin lagi apa minusnya, negatifnya buat anak. Habis itu anak baru kasih solusi. Dan menurut saya solusinya harus dengan apa kalian jabarin. Nah, kedepannya gimana? Kalian mau jadi seperti apa? Nah, kalian jabarin juga. Terus misalnya kalau anak kan anak lebih ke riset ya. Anak lebih ke riset, jadi anak jabarin riset anak. Dan pas wawancara dibawa sampai wawancara, karena ditanya riset, gak ditanya nama. Kalau dia tanya nama, mungkin karena di biasanya ada nama kali ya. Kalau anak nggak ada, jadi langsung riset. Ya, jadi pembuatan esai penulisannya nanti itu harus serius. Karena kenapa? Semoga kita semua lolos pemberkasan, karena di wawancara nanti itu bakal diulik sama interviewer kita. Apa yang kamu tulis di esai kamu? Nah, pasti kan si interviewer bakal nanya, oh ternyata esai dia menarik, berarti aku nggak salah dong buat lolosin dia. Jadi harus bener-bener di esai ini, karena dia bakal diulik, bakal digali sumber esai-esai kita dengan interviewer nantinya. Kayak gitu. Jadi harus bener-bener ya dalam menulisan esai ini, dan kita harus menguasai esai ini. Tobat kita harus paham apa yang kita tulis, apa kontribusi kita, apa yang kita sadari dengan keadaan sekarang ini. Terus kalau anak esai anak kan lebih ke riset anak ke depan. Anak udah melakukan ini, dan anak mau bikin ini. Dan anak nggak tahu ya gimana ceritanya yang wawancara anak ini kayaknya dia juga pakarnya di bagian itu. Dan anak bener-bener dikulik banget. Terus anak kan bilang, anak kemarin mengajukan ke, anak kan masuk anak satu juga kan. Anak mau bikin MRE dengan kemasan yang ramah lingkungan. Terus anak sebutin, kalau ini udah ada bawa maju ke Pilmapres, final Pilmapres. Terus orang ceritain, anak bikin proposal tentang pembuatan kemasan dari batang padi. Dan ditanyain, kenapa batang padi? Kenapa harus batang padi? Emang ada apanya? Ada kandungan apanya? Bener-bener kayak mau ditanyain kayak mau lomba. Jadi bukan wawancara beasiswa anak, kayak wawancara lomba. Kenapa harus? Emang di kandungan batang padi kenapa? Kenapa nggak pakai rumput laut aja? Karena kan ligninnya lebih banyak, selulosanya lebih banyak. Jadi si wawancaranya ini sampai setahu itu gitu kan. Biasanya kalau kita lomba atau apa kan nggak sepakar itulah. Mungkin kemungkinan adalah ibunya itu atau pewawancara anak ini memang pakar di bagian itu. Jadi bener-bener tanya ke aku, bener-bener yang kayak, kenapa harus batang padi? Kenapa nggak pakai ini? Terus kamu bikin MRE-nya pakai apa? Kamu mau pakai sistem seperti apa? Kamu mau pakai ini kayak apa? Gitu loh. Jadi yang anak tuh kayak, kok udah kemana-mana ibunya, padahal anak hanya menjelaskan part-part bagian anaknya aja yang udah ada lakukan. Gitu. Jadi gimana kita harus bener-bener kayak sejelas-jelasnya. Kata yang udah jelas aja diulik-ulik, apalagi yang nggak jelas. Itu. Kalau anak kemarin kan cuma sekilas aja. Jadi pas anak sekilas itu yang emang agak nggak jelas,
cuma sekilas aja, udah apaan aja gini sampai ibunya ditanya itu kenapa gini, jadi tanyaan lebih mendalam tanpa nanya nama, tanpa nanya apa-apa, berubah enggak ada tanya biodata, langsung tanya ke apa namanya risetnya kayak gitu. Tapi gimana kalian penulisan kalian itu bisa bahasanya tuh baik, runut, jelas, terus apa namanya koma titik itu harus diperhatikan. Di mana penulisan koma, di mana penulisan titik, di mana pemberhentian kalimat itu harus benar-benar dilihat. Jadi nggak bisa asal kayak sebelum itu koma, maka koma, saya koma, kan enggak. Jadi kayak misalnya maka dengan begitu koma saya bisa melakukan riset ini dengan lebih baik, koma, dengan lebih apa, titik gitu. Ada yang mau tanyain? Kalau mau tanya buat esai ilmiah juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau ikut lomba esai ilmiah atau RKTI juga bisa. Ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Karena Syekh Sarah dari Ilmu Pengetahuan Tafsir mau tanya. Tadi kan terkait riset anum itu diambil dari pengalaman sendiri atau ada menurut data dari Google Scholar atau gimana? Terus kalau misalkan emang ada datanya di esai itu, haruskah menulis daftar pustaka di akhir atau nggak usah? Kan tadi udah bilangin kalau misalnya esai siswa berarti tidak ada referensi. Jadi akan menceritakan aja. Jadi dan itu yang udah pernah Anda lakukan. Nah, sama tujuan riset Anda ke depan seperti apa? Anda hanya menggambarkan. Kalau misalnya karena dengan teknologi ini, karena kebetulan Anda mau bikin MLE berbasis batang padi, apa namanya, dengan kemasan ramah lingkungan batang padi biodegradable, maka dari itu butuh teknologi yang canggih. Nah, itu makanya kenapa Anda kaitkan, karena memang riset Anda kebetulan kalau dipikir-pikir, oh iya ya, ada kaitannya sama teknologi, makanya Anda cantumkan. Dan jawab? Gak ada ya, oke kita anggap sudah bisa dicerna, nggak apa-apa. Sambil setelah ini cari referensi, bisa loh cari di Google ada contoh esai beasiswa yang lulus. Nah itu coba nanti dibedah lah sendiri gimana. Jangan copy paste ya. Jangan copy paste. Oke, kalau sudah selesai sesi pagi berarti sudah selesai ya, sudah gak ada yang bertanya. Setelah ini bakal ada post test. Oke, post test ini pertanyaannya dari 4 sesi yang sudah dipaparkan oleh pemateri.